Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Armus. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi tentang perekonomian, tentang traveling vlog, dan juga kalian akan mendapatkan informasi tentang berita-berita yang hot saat ini. Nah, informasi di video ini yang bakal gue bagikan sekarang, itu bisa jadi tidak ada di channel yang lain. So, stay tune guys. Nah, di video kali ini gue akan memberitahu perbedaan antara reksadana dengan saham. Perbedaannya apa sih? Oke, jadi perbedaannya dari yang gue tahu adalah yang pertama itu dari segi perbedaan isinya gitu. Kalau misalkan reksadana itu bisa jadi ada saham, bisa jadi ada deposito, bisa jadi ada obligasi ya. Sedangkan kalau misalkan saham, ya udah saham aja. Nah, itu jadi udah berbeda ya teman-teman semua. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya adalah dari time consuming atau waktu yang dikonsumsi. Kalau misalkan kalian saham, itu kalian sedikit lebih waktu yang dikonsumsikan. Terutama buat teman-teman yang pengen menjadi trader. Kenapa? Karena kalau trader itu kalian harus melihat, oh gimana portofolionya, gimana kondisi perekonomiannya, jadi waktu yang kalian konsumsi itu lebih banyak. Sedangkan buat teman-teman semua yang mungkin tidak mau capek, itu akan lebih baik di reksadana. Kalau di reksadana sendiri, kalian tidak perlu pusing. Yang pusing itu adalah manajer investasi. Karena basically manajer investasi yang bakal mengelola uang kalian. Dan yang pikirin gimana caranya uang kalian itu bisa berkembang. Gitu. Jadi itu merupakan perbedaan yang kedua. Yang ketiga, itu apa? Yang ketiga itu dari segi minimum investasi. Nah, kalau misalkan kalian investasi di saham, sebenarnya itu bisa dimulai dari nominal yang kecil. Tetapi buat saham-saham yang bagus, seperti saham-saham yang blue chip, ya contoh seperti BBCA, itu sekitar 3 jutaan untuk satu lotnya. Jadi itu udah cukup mahal. Nah, kalau misalkan kalian investasi di reksadana, ya, kalian bisa dimulai dari 100.000 bahkan 10.000. Dan ketika dimulai dari 100.000 itu, bisa jadi kalau reksadana saham, isinya itu saham-saham yang blue chip di dalamnya. Jadi secara tidak langsung ketika kalian membeli reksadana 100.000 itu, kalian sudah membeli saham-saham yang blue chip gitu. Ya karena kan itu reksadana ya, itu kumpulan investasi gitu lah. Nah, seperti itu gitu. Dengan nominal sedikit kalian bisa membeli saham yang blue chip itu kalau di reksadana. Seperti itu teman-teman. Itu perbedaan yang ketiga. Ya. Yang keempat, ini merupakan perbedaan yang menurut gua aja ya, bisa jadi kalian berbeda, yaitu knowledge, yaitu pengetahuan. Buat teman-teman yang masih pemula, menurut pendapat gua akan lebih baik lari ke reksadana dibandingkan ke saham, ya. Walaupun gua juga seorang investor saham, tetapi akan lebih baik ke reksadana. Kenapa? Karena reksadana itu jauh lebih mudah ya dibandingkan saham, dan kedua, yang memusingkan portofolio kalian itu adalah manajer investasi. Jadi yang capek itu manajer investasi. Ya kan mereka juga udah punya keahlian di bidang itu gitu loh, yang udah punya knowledge. Sedangkan kalau kita masih pemula ya kita hanya dengar dari orang lain yang belum tentu itu benar ya kan. Terus juga kita mungkin kemampuan untuk menilai terbatas seperti itu gitu. Jadi akan lebih baik untuk ke sana, untuk manajer investasi, untuk ke reksadana. Nah, sedangkan kalau untuk pemula ke saham sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman kalian harus prepare kalau seandainya saham-saham yang kalian pilih itu tidak bagus, game over gitu. Jadi kalian harus sudah siap seperti itu. Sebenarnya dua-duanya sah-sah aja sih. Itu menurut pendapat gua. Menurut pendapat kalian seperti apa? Kalian bisa komen di kolom komen di bawah, komen yang positif ya. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gua. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.